Jemaat Tuhan, selamat berjumpa di dalam Sapa Jemaat. Pada siang hari ini kita kembali bersama-sama merenungkan firman Tuhan dari Yeremia 31 ayatnya yang ketiga, berbunyi demikian. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal, sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bagian ini adalah tulisan Yeremia yang ditujukan kepada Israel, bangsa pilihan yang sedang berada dalam penghukuman. Bangsa itu sengaja berbalik dari hadapan Tuhan. Mereka tidak lagi berbakti kepadanya, dan hal itulah yang membawa mereka ke dalam penghukuman itu. Kita mendengar kalimat pertama yang berbunyi, dari jauh Tuhan melihat kepadanya. Kepada siapa tidak lain, kepada bangsa itu. Tuhan jauh dari bangsa itu bukan karena Tuhan menjauhkan diri, akan tetapi bangsa itu sendirilah yang memilih jauh dari Tuhan. Akan tetapi dalam situasi itu Tuhan datang kepada Yeremia. Dia menyampaikan isi hatinya kepada bangsa itu. Dia berkata bahwa aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Dan itu sebabnya aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Kasih yang kekal. Kasih yang kekal berbicara tentang kasih yang tidak akan pernah luntur, yang akan selalu ada untuk selama-lamanya. Dia sama sekali tidak dipengaruhi oleh kegagalan manusia, pemberontakan manusia, keinginan-keinginan manusia memilih dengan sengaja untuk jauh dari hadapan Tuhan. Kasih yang kekal adalah kasih yang tidak pernah berubah. Seperti apapun manusia melukai hati Allah, seperti apapun manusia itu tidak memperdulikan Allah, seperti apapun manusia tidak setia kepada Allah, Allah memilih dan menetapkan untuk terus mengasihi manusia. Allah ada pada dirinya sebagai kasih, dan dia tidak pernah membatalkan kasih itu hanya karena pelanggaran manusia, hanya karena manusia menyakiti hatinya. Bukankah itu sebuah janji yang sangat indah? Bukan hanya kepada umat pilihan yang telah gagal memuliakan Allah dalam kehidupan mereka, tetapi juga ditujukan kepada saya dan Bapak Ibu pada hari ini. Allah pun juga berkata kepada kita bahwa Dia mengasihi kita dengan kasih yang kekal itu. Sama seperti umat pilihan itu, saya dan Bapak Ibu juga hidup dalam ketidaksempurnaan setiap hari. Sering sekali kita memilih untuk hidup di dalam jalan kita sendiri, pengertian kita sendiri. Walaupun kita menyadari apa itu yang benar, bagaimana seharusnya kita berbuat, tetapi kita dimenangkan oleh keinginan kita. Kita berjalan sesuka-suka kita. Ketika kita melakukan semua itu, firman ini datang kepada kita. Dia berkata, aku akan tetap mengasihi engkau, anakku, tidak peduli berapa kali engkau pergi meninggalkan aku. Apakah janji ini Bapak Ibu membuat saya dan Bapak Ibu terharu? Saya percaya, iya. Saya pribadi merasa bahwa kemurahan Allah yang luar biasa itulah yang membuat saya secara pribadi harus selalu kembali kepada Tuhan setiap hari. Ketika Dia selalu bersedia membuka tangan, ketika Dia selalu bersedia mengalirkan berkat-Nya, disitulah kita datang dengan rasa malu, dengan tertunduk kepada Tuhan. Betapa Dia telah berlaku baik, tidak pernah menghitung kelalaian-kelalaian kita, tidak pernah menghitung ketidaksetiaan kita. Dia telah memilih untuk setia kepada kita, selalu mengasihi kita untuk selama-lamanya. Kiranya Bapak Ibu, kasih yang kekal itu membuat kita semakin teguh untuk mengasihi Allah setiap hari di dalam perjalanan kita. Tidak ada kata terlambat untuk kembali menghormati Allah di dalam setiap pekerjaan kita,
di dalam setiap perkataan kita, bahkan juga di dalam setiap pikiran-pikiran yang kita tetapkan untuk kita bagikan kepada siapapun dalam kehidupan kita. Tuhan memanggil kita untuk mengalami kasih itu, dan kasih itulah yang membawa kita kembali pulang kepadanya. Dia tidak menghukum kita, dia tidak menghitung-hitung kesalahan kita, dia tidak mengancam kita dengan kelalaian yang kita lakukan kemarin, seminggu yang lalu, setahun yang lalu, bahkan juga di sepanjang tahun yang sudah kita lewati. Allah memilih untuk tetap mengasihi kita. Dan jika Allah telah memilih untuk mengasihi kita selanjutnya dan selama-lamanya, maka marilah kita kembali lagi, terlebih-lebih harus setia kepadanya, mengasihi dia dengan segenap hati kita. Kita berdoa, kita pejamkan mata kita. Terima kasih Tuhan, Engkau telah mengasihi aku dengan kasih-Mu yang kekal. Karena itu Bapa, aku menyerahkan hidupku sepenuhnya ke dalam tangan-Mu hari ini. Aku percaya bahwa kasih itu ialah yang melindungiku, yang menuntunku sepenuhnya, sehingga Bapa aku aman di dalam perjalananku. Aku sungguh tidak tahu apa yang akan aku temui, apa yang akan terjadi kepadaku. Akan tetapi Bapa, satu hal yang aku yakini, bahwa kasih-Mu yang tidak berkesudahan itulah yang membuat aku akan senantiasa memiliki kehidupanku. Buatlah aku menghormati Engkau ya Tuhan, ketika aku mengingat kasih-Mu yang tidak pernah putus dalam kehidupanku. Buatlah aku Tuhan terlebih-lebih takut kepadamu, karena aku tahu bahwa Engkau tidak menghitung setiap kelalaian dan kesalahanku. Janganlah kemurahan-Mu itu Tuhan membuat aku semakin memasuki atau hidup dalam dosa-dosaku. Buatlah aku tidak menggampangkan Engkau ya Tuhan, hanya karena Engkau begitu murah hati kepadaku. Di dalam nama-Mu yang kudus, aku meletakkan kehidupanku. Amin. Bapak Ibu, selamat melanjutkan aktivitas hari ini. Ingat senantiasa bahwa Tuhan mengasihi kita dengan kasih-Nya yang kekal, dan karena itu marilah terlebih juga kita mengasihi Dia. Amin.